Selamat pagi teman-teman, bertemu lagi dalam topik kita pada kesempatan ini, yaitu arti penting sebuah diagnosis keperawatan. Video ini melanjutkan 30 video yang telah ada sebelumnya, yang dimana 30 video sebelumnya kita berbicara terkait dengan bagaimana proses keperawatan, bagaimana proses keperawatan dalam tahap asesmen. Nah, di video ke-31 ini kita akan berbicara dan mulai masuk membahas terkait dengan diagnosis keperawatan. Apa sih arti penting sebuah diagnosis keperawatan akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Adapun tujuan pembelajarannya itu mengetahui arti penting sebuah diagnosis keperawatan. Jadi begini teman-teman, mengapa perawat mempunyai diagnosis sendiri? Mengapa perawat harus mempunyai diagnosis sendiri? Kenapa sih nggak nebeng dengan diagnosis profesional pemberi asuhan lainnya? Kenapa sih kita harus mempunyai bahasa sendiri dalam menilai suatu masalah? Jawabannya ada beberapa di sini. Saya jelaskan satu-satu. Kita beberapa tahun belakang mungkin masih tidak seragam secara menyebutkan atau mendiagnosis suatu masalah yang terjadi pada pasien. Saya ambilkan contoh terkait dengan nyeri atau ketidaknyamanan yang dialami pasien akibat suatu penyakit tertentu. Banyak yang bilang diagnosisnya itu nyeri. Ada juga yang bilang gangguan rasa nyaman, nyeri. Ada yang bilang resiko nyeri. Ada yang terjadinya nyeri. Mungkin bagi sebagian orang akan bingung. Ini memandang nyeri yang sama. Namun bahasa diagnosisnya berbeda-beda. Lalu ngikut yang mana? Nah, tujuannya kita mempunyai diagnosis sendiri, yaitu standar keperawatan dalam hal ini diagnosis keperawatan menjadi suatu hal yang baku, standar yang baku. Jika kita merujuk pada nanda internasional, nyeri itu jika berbicara tentang periodik waktu dibagi menjadi dua. Nyeri akut yaitu sebelum kurun waktu terjadinya itu 3 bulan. Jika lebih dari 3 bulan jatuhnya ke nyeri kronis. Itu dua spesifikasi nyeri yang ada di nanda internasional ini, dibatasi oleh waktu. Nyeri akut dan nyeri kronis. Oke, dari sebuah diagnosis keperawatan yang seragam secara penyebutan, harapan intervensi yang memiliki hasil yang sama. Jadi, masalah dipandang dengan bahasa yang sama dan kondisi yang sama, intervensi yang diambil atau dipilih harapannya kan mempunyai hasil yang sama juga. Dan yang terakhir adalah harapannya dengan kita mempunyai diagnosis sendiri secara pembahasan, kita dapat mengembangkan kualitas perawatan melalui riset-riset yang mendasari misal dari intervensi-intervensi yang ada untuk menyelesaikan masalah keperawatan. Dalam hal ini, diagnosis keperawatan mungkin terjadi pada pasien. Sehingga penting di sini perawat harus mempunyai diagnosis atau bahasa diagnosis sendiri, guna menyeragamkan, guna membakukan standar, guna ketika memilih intervensi itu mendapatkan hasil yang sama, dan terakhir adalah mengembangkan kualitas perawatan. Begitu teman-teman terkait dengan arti penting buah diagnosis keperawatan. Setelah ini kita akan melanjutkan video berikutnya mengenai diagnosis keperawatan. Terima kasih, semoga bermanfaat.